Pengertian pengembangan pembelajaran Al-Quran dan Hadis adalah proses merancang, mengatur materi, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran agar siswa mampu membaca, memahami, dan mengamalkan wahyu. Guru merencanakan tujuan dan metode, mengurutkan materi sesuai kemampuan, mengajar dengan teliti dan latihan praktik, serta mengevaluasi bacaan dan pemahaman. Contohnya, pembelajaran surah Al-Fatihah melalui perencanaan tajwid, demonstrasi, dan tes baca. Nomor 2 itu peran guru dalam pengembangan materi Al-Quran dan Hadis. Guru memiliki 4 peran utama dalam pengembangan materi, yaitu yang ke-1, perancang pembelajaran yakni menyusun materi yang sesuai perkembangan siswa. Kedua, fasilitator, yaitu menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dan media yang relevan. Ketiga, model atau teladan, yaitu menampilkan bacaan dan akhlak sesuai isi Al-Quran dan Hadis. Keempat, evaluator, yaitu melakukan penilaian autentik terhadap bacaan, hafalan, dan sikap siswa. Peran-peran ini berpengaruh besar terhadap pencapaian tujuan pembelajaran karena rancangan materi yang tepat membuat siswa mudah memahami, fasilitasi dan yang baik meningkatkan keterlibatan, keteladanan guru, memperkuat nilai aktif, dan evaluasi akurat, memastikan kemampuan siswa berkembang secara menyeluruh. Nomor 3 itu pengertian inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah pembaruan terencana untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Inovasi adalah usaha memperbaiki sistem pendidikan sebagai ide atau praktik baru yang dianggap lebih baik. Jadi, inovasi mencakup perubahan metode, media, dan teknologi agar pembelajaran lebih relevan dan efektif. Kedua, ada inovasi penting dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis karena membuat belajar lebih menarik, interaktif, dan sesuai kebutuhan peserta didik modern. Melalui video tajwid, aplikasi tahfiz, dan kelas daring, siswa lebih mudah memahami bacaan dan makna sehingga pembelajaran lebih efektif. Ini ada PJBL, dimulai dengan menentukan tema proyek dan merencanakan tugas bersama siswa. Siswa mencari dalil, membuat produk seperti poster, lalu mempresentasikan hasilnya. Guru membimbing proses dan menilai isi dalil, kreativitas, kerjasama, serta pemahaman makna ayat atau hadis. Nomor 4 itu ayat. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu. Hadis terkait guru. Innal ulama'a warasatul anbiya, yang menunjukkan peran mulia guru. Nilai pendidikannya adalah pentingnya ilmu, kehormatan guru, dan amanah mengajar. Nilai tersebut diintegrasikan dalam pembelajaran melalui pemahaman makna kognitif, sikap menghargai guru, efektif, serta praktik membaca atau mengamalkan ajaran wahyu psikomotorik. Nomor 5, tingkatan penguasaan Al-Quran meliputi Iqra dan mengenal huruf dan membaca dasar tahsin untuk memperbaiki bacaan sesuai tajwid dan tahfiz untuk menghafal ayat secara benar, fasih, dan teratur. Strateginya meliputi mengenalkan huruf secara bertahap menggunakan metode Iqra atau Baqariyah, latihan talqi, pengulangan bacaan, media kartu huruf, audio pembelajaran, serta pembelajaran edukatif agar siswa termotivasi dan cepat memahami bacaan. 6. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terjemahnya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Quran Surah Al-Alaq ayat 1. Hadis tentang pendidikan itu khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Terjemahnya, sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nilai pendidikan dari keduanya adalah pentingnya belajar kedisiplinan, tanggung jawab, dan kesadaran spiritual dalam menuntut ilmu. Nilai tersebut dapat diimplementasikan dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis melalui perencanaan yang menekankan tujuan literasi Qur'ani, proses pembelajaran yang mendorong kebiasaan membaca, diskusi makna, serta sikap hormat pada ilmu dan guru, dan penilaian yang mencakup kemampuan membaca,
memahami, serta menunjukkan sikap disiplin dan semangat belajar sesuai nilai ayat dan hadis. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.